Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, pada hari ini ada hadir di depan kita ada Pak Dirtik, juga di sini ada Pak Barita dari tim Satgas PKH yang akan memberikan keterangan. Silakan rekan-rekan media, apa yang ditanyakan? Oh ya, saya sampaikan dulu. Silakan Pak, Ya. dari Pak Satgas PKH. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Kapus Penkum, Pak Direktur Penyidikan. Pada kesempatan ini saya sebagai juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pertama sekali mau menyampaikan capaian kinerja Satgas sebagaimana secara rutin selalu kita sampaikan dalam rangka akuntabilitas publik. Dan saya kira banyak pertanyaan dari teman-teman media yang ditujukan menyangkut beberapa hal berkaitan dengan kinerja Satgas, dan pada kesempatan ini kami secara khusus akan memberikan jawaban, walaupun beberapa media dalam kesempatan berinteraksi kami juga sudah sampaikan. Nah, yang pertama sekali capaian Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang ditunggu-tunggu ini ya, tentunya dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas Garuda Lahan Sawit, total penguasaan sampai dengan hari ini adalah seluas 5.029.648,80 hektar ya. Dan telah diserahkan ke Agrinas Palma Nusantara, BUMN kita, seluas 1.709.200,66 hektar. Telah diserahkan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk menjadi kawasan taman nasional itu seluas 770.220,27 hektar. Sisa penguasaan yang belum diserahkan, ini dalam proses verifikasi, supaya seluruh aspek legalitas dokumen-dokumennya confirm, itu ada seluas 2.550.227,87 hektar. Nah, yang telah diserahkan itu sudah sampai pada tahap 5 pada bulan Desember yang lalu. Demikian juga yang telah diserahkan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, kemudian berkaitan dengan penguasaan yang belum diserahkan, pada waktu yang lalu telah dikeluarkan surat keputusan pencabutan 22 subjek ya perizinan berusahanya, itu seluas 936.248 hektar. Kemudian yang diproses verifikasi Taman Nasional itu ada 443.235,32 hektar. Hutan tanaman di industri ada 761.795,20 hektar. Dan kewajiban plasma yang diproses verifikasi itu 192.300,32 hektar. Itulah kaitan progres dengan sisa penguasaan yang belum diserahkan. Nah, itu yang penting dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan khususnya di sektor perkebunan ya. Itu dikerjakan oleh Satuan Tugas Garuda. Nah, kemudian berkaitan dengan tambang, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Halilintar. Nah, perlu kami sampaikan bahwa diidentifikasi ada di 198 titik yang luasannya 5.342,58 hektar. Itu tersebar di 3 provinsi, 198 titik tadi. Di Sulawesi Tenggara ada 167 titik, di Sulawesi Tengah ada 18 titik, dan di Maluku Utara ada 13 titik. Itu yang tadi 198 titik tadi. Sedangkan yang telah dikuasai kembali itu atas penguasaan ya secara tidak sah oleh 130 perseroan terbatas, dan ada 2 ya penambangan yang ilegal dengan luasan 9.848,88 hektar. Itu terdiri dari berbagai bahan
tambang, ada nikel, batu bara, pasir kuarsa, batu kapur, biji besi, emas, dan boksit. Kemudian Satgas juga berkaitan dengan kinerja tambang ini telah melakukan verifikasi terhadap 191 PT. Jadi tadi identifikasi dan telah diverifikasi di 14 provinsi, 30 kabupaten dengan luasan 37.990,693 hektar. Itu ada di, ini pertanyaan banyak ditanyakan, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua, Bangka Belitung, Gorontalo, Sumatera Utara, Maluku, dan Sulawesi Utara. Jadi tim Satgas bekerja untuk memverifikasi 191 perseroan terbatas ini yang tersebar di 14 provinsi. Karena tugas dan kewenangan Satgas itu di seluruh kawasan hutan Indonesia. Karena itu verifikasi dan identifikasi dilakukan untuk menjangkau penertiban seluruh kawasan hutan kita. Itu juga di yang 191 titik tadi meliputi bahan-bahan tambang, nikel, batu bara, biji tembaga, emas, batu kapur, marmer, pasir kuarsa, biji besi, laterit besi, peridotit, dan lain-lain. Itu semua datanya sudah dimiliki oleh Satgas. Nah, itu yang berkaitan dengan penguasaan lahan. Dan juga yang banyak ditanyakan oleh media, teman-teman, mengenai update pembayaran denda sawit. Kami kira ini sangat penting juga untuk disampaikan, karena kami perlu menyampaikan bahwa informasi resmi Satgas adalah dikeluarkan oleh media Satgas secara resmi melalui juru bicara Satgas. Karena itu seluruh hasil yang diterima oleh teman-teman media adalah bersumber dari informasi resmi Satgas agar tidak mendatangkan pro kontra soal keabsahan dan akurasi informasi yang disampaikan. Nah, dari update pembayaran denda sawit, 109 perseroan terbatas sudah kami hitung. Dari 109 itu, 90 PT sudah hadir dan 51 PT sudah memenuhi kewajibannya. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah menyampaikan informasi terhadap perseroan terbatas yang sudah memenuhi kewajiban pembayaran denda sawit yang sampai dengan hari ini. Jumlah pembayaran denda sawit ya capaiannya sejumlah ya 7.397.900 miliar 907.750.000 rupiah. Nah, atas capaian pembayaran denda sawit ini telah diserahkan ke Kementerian Keuangan itu senilai 1.844.965.750. Setelah diserahkan ke Kementerian Kehutanan senilai 8.895.000 miliar ya rupiah. Nah, yang belum diserahkan dan pada waktunya ini dalam waktu dekat juga akan diserahkan senilai 5.544.047.000.000 rupiah. Nah, ada 19 perusahaan yang masih memiliki kewajiban pembayaran denda sawit ya masih menunggu jadwal untuk dilakukan penagihan. Ya, itu dari yang tadi 5 perseroan terbatas sudah siap untuk membayar ya, itu yang masih menyatakan kesiapan itu ada 2.785.269.250.000 ya, dan yang masih keberatan ada 34 yang mengajukan keberatan. Alasan keberatannya tidak setuju dengan penghitungan luas, tidak memiliki kemampuan membayar, ada tumpang tindih antara HGU dengan kawasan hutan, dan tentu akan kami lakukan pengecekan. Nah, 19 perseroan terbatas di luar 109 tadi sedang menunggu jadwal, begitu progresnya. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa Satgas juga telah berhasil melakukan penambahan penerimaan pajak dari denda administratif tadi, yaitu hasil tindak lanjut Satgas penertiban kawasan hutan
oleh Dirjen Pajak senilai 2.306.292.710.54 rupiah. Dan kemudian tambahan penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas oleh Dirjen Pajak per 23 Februari ada senilai, dia tadi Desember, jadi dalam 2 bulan telah bertambah dalam 2 bulan itu 242.594.194.018 rupiah. Nah, berikutnya di update pembayaran denda tambang. 59 korporasi sudah dihitung, 40 sudah menyatakan kehadiran. Dari 40 itu 7 korporasi sudah membayar, 4 sudah menyatakan siap bayar, ada 29 korporasi yang masih mengajukan keberatan. 3 belum hadir, 2 dilakukan rescheduling, dan 14 sedang menunggu jadwal. Nah, keberatan juga masih sama, ya. Belum setuju dengan luasan yang dikenakan denda, karena ada yang beralasan bukan di luar IUP-nya, bukaan jalan, ada izin koridor sehingga mau dikeluarkan, begitulah ya. Bukaan jalan masyarakat, bekas illegal lodging dan seterusnya. Kemudian juga keberatan itu antara lain belum setuju dengan perhitungan yang diajukan, ya. Kemudian ada yang mengajukan permohonan keringanan. Nah, yang sudah membayar ada 7 perseroan terbatas dengan nilai 613.646.765.440 rupiah. Yaitu PT Tonia Mitra Sejahtera 500 miliar. Tapi masih ada kewajiban yang harus dibayar itu sebenarnya 2.094.700.575. Jadi masih ada sekitar 1,5 triliun lebih yang harus dipenuhi. Kemudian ada PT Mahakam Sumber Jaya sudah membayar 13.288.469.877. PT Adi Kartiko Pratama 10 miliar baru berupa down payment, ya, komitmen untuk menyelesaikan. PT Indra Bakti Mustika 182.151.905. Bumi Konawe Mineral 10.176.143.658. Kemudian PT Bukit Makmur Istindo Nikel Tama ada senilai DP 55 miliar, ya. Dan PT Sing Lurus Pratama itu juga baru DP 25 miliar rupiah. Jadi total keseluruhannya yang sudah dibayar 613 miliar 646 juta 765.440. Yang sudah menyatakan kesiapan membayar itu ada 7. PT Strategis Pacific Research senilai 867 miliar sekian. PT Putra Kendari Sejahtera 590 miliar sekian. PT Asmin Kualindo Tuhub, ya, yang ini juga, ya, belum melakukan pembayaran senilai 4.241.390.842. Lalu ada PT Macika Madana 83 miliar sekian. PT yang tadi Sing Lurus Pratama sisa pelunasan itu ada 122 miliar sekian. PT Adiko Kartika Pratama sisa pelunasannya 175 miliar. PT Bukit Makmur Istindo sisa pelunasannya 219 miliar. Nah, PT yang belum hadir juga PT Daya Sumber Mining Indonesia senilai 3.715.717.120.900 rupiah. Ini sudah 2 kali pemanggilan. Kemudian PT Duta Tambang Gunung Perkasa 474 miliar 151.075.616 baru 1 kali pemanggilan. Dan PT Tosoda 61 miliar 721.368.713 baru dilakukan 1 kali pemanggilan. Sedangkan ada 2 perusahaan yang kami masih lakukan reschedule. Jadi kalau rekapitulasinya, jadi kalau kita mengkalkulasi yang tadi, yang sudah melakukan pembayaran di sektor sawit
7 triliun 397 miliar 907 juta 750. Tambang itu 613 miliar 646 juta 765 ribu 440, sehingga yang sudah melakukan pembayaran itu sampai dengan hari ini 8 triliun 11 miliar 554 juta 515 rupiah 440. Yang sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan di sektor sawit itu ada 1 triliun 844 miliar 965 juta 750 ribu. Tambang 500 miliar, sehingga dari yang sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan itu 2 triliun 344 miliar 965 juta 750 ribu. Yang sudah diserahkan ke Kementerian Kehutanan ya di sektor sawit 8 miliar 895 juta rupiah, sehingga yang masih sisa dan akan diserahkan ya dari sektor sawit itu ada 5 triliun 544 miliar 47 juta rupiah. Tambang ada 113 miliar 646 juta 765 ribu 440, sehingga pada waktu yang akan datang itu akan diserahkan yang masih sisa beserta dengan progres capaian berikutnya ya, kalau masih menambah ada sekitar 5 triliun 657 ribu miliar 693 juta 765 ribu 440. Nah, itulah yang kami update soal penerimaan denda ya, sehingga potensi penerimaan yaitu diperkirakan sampai dengan hari ini ada 15 triliun 361 miliar 698 juta 210 575 rupiah, dan ini masih akan terus bertambah ya, apalagi ada beberapa perusahaan yang secara signifikan ya belum memenuhi kewajibannya yang sampai jumlahnya triliunan tadi. Itu yang kami sampaikan berkaitan dengan progres capaian kinerja Satgas penertiban kawasan hutan berkaitan dengan sektor perkebunan sawit mau oleh Satgas Garuda maupun sektor pertambangan oleh Satgas Halilintar. Yang ketiga, kami juga perlu sampaikan bahwa tim Satgas sampai saat ini bekerja di seluruh kawasan hutan sesuai dengan titik-titik yang tadi, dan secara berkala setiap bulan kami selalu menyampaikan update-nya sampai dengan jumlah detailnya agar teman-teman media dapat mengerti betapa seriusnya kita mengerjakan itu demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Rupiah demi rupiah capaian itu kami sampaikan, sehingga seluruh informasi berkaitan dengan update pembayaran denda itu akuntabilitasnya dapat terjaga dan terjamin. Demikian Pak Kapus Penkum mengenai capaian Satgas penertiban kawasan hutan. Demikian rekan-rekan tadi disampaikan dari jubir PKH Pak Barita secara jelas dan komprehensif. Mungkin akan ada yang ditanyakan langsung. Pak, kalau terkait yang perusahaannya Samintan itu kan kemarin udah dilakukan penyitaan yang PT Akatek. Nah itu update-nya seperti apa? Terus dari proses verifikasi yang ada di Maluku Utara itu benar nggak ada PT Karya Wijaya yang punya keluarganya Shirley Choanda? Ya, nah ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Yang pertama saya jawab dulu. Berkaitan dengan PT AKT kan. PT AKT itu PT Asmin Kualindo Tuhuk. Samintan punya itu ya. Nah ini kami perlu sampaikan. Beberapa waktu yang lalu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah mengambil alih. Telah melakukan tindakan hukum. Telah menghentikan operasional PT AKT tersebut. Dan telah menguasai kembali 1.699 hektar di Desa Tumbang Bau, Kecamatan Barito, Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Jadi telah dikuasai dan telah dihentikan. Kenapa demikian? Karena satu, nah ini yang juga penting diketahui. PT AKT ini masih terus melakukan kegiatan secara ilegal meskipun izin operasionalnya ya berupa perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara PKP 2BB itu telah resmi dicabut semenjak 19 Oktober 2017. Jadi coba dibayangkan
2017 sampai 2026 ini berapa tahun secara ilegal. Nah, berdasarkan hasil audit lapangan yang tadi ditanyakan, penghitungan kerugian negara telah dilakukan Satgas PKH dengan menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 triliun 248 miliar 751 juta 390.842. Maka pada kesempatan ini memang sama sekali belum dilakukan kewajiban. Padahal kita sudah melakukan pemanggilan, melakukan verifikasi, dan dasarnya adalah regulasi. Nah, karena itu kami juga perlu menyampaikan tidak hanya terbatas pada PT AKT ini, bahwa tim Satgas ya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan patut demi memastikan kewajiban terhadap negara itu dilaksanakan dengan itikat baik. Bahwa Satgas tidak pernah gentar. Kalaupun ada yang merasa membekingin kegiatan-kegiatan ilegal tersebut, kami tunduk pada peraturan dan regulasi. Oleh karena itu, Satgas akan terus mengejar, termasuk melakukan proses hukum pidana, tentu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian, Bareskrim, Polri, maupun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan seluruh jajarannya untuk memastikan dipatuhinya ketentuan hukum demi tegaknya kedaulatan negara atas kawasan hutan kita yang dikelola, dimanfaatkan secara tidak sah oleh korporasi dan perusahaan yang kami sebutkan tadi. Oleh karena itu, Satgas juga menyampaikan bahwa kami tidak terpengaruh oleh adanya tindakan pihak-pihak pejabat manapun yang diklaim berada di balik operasional PT AKT. Hukum bagi kami harus tegak, karena untuk itulah Satgas didirikan. Oleh karena itu, sehubungan dengan pertanyaan tadi, dan agar masyarakat melihat bahwa Satgas konsisten menjalankan ini, kami sampaikan berkaitan dengan itu. Bahwa penyitaan aset perusahaan telah kami lakukan. 2, proses hukum pidana bagi jajaran manajemen dan pihak terkait ini juga apabila pada waktunya tidak dilakukan, maka prosesnya akan dijalankan. Dan pemulihan lahan telah kami lakukan, ya. Tentunya seluruh biaya itu akan dibebankan pada perusahaan yang melanggar. Ya, pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan juga mengimbau agar seluruh pelaku usaha sektor sumber daya alam ini senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku demi kelestarian lingkungan hidup dan pendapatan negara yang sah. Jadi ini yang menjadi dasar bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan selama ini kepada kami, itulah respon kami. Jadi kami memberi waktu, memberi ruang untuk keberatan, tapi pada akhirnya hukum harus ditegakkan, bahwa negara tidak boleh kalah pada upaya-upaya mengalihkan kekayaan negara ini pada hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Satgas tugasnya melakukan penertiban, dasarnya regulasi. Tetapi bagi perusahaan yang legal, yang mematuhi regulasi, Satgas justru menjaga, melindungi. Tugas Satgas adalah menertibkan. Dasar penertiban peraturan, itulah sendi negara hukum kita. Terus yang kedua, tadi ditanyakan berkaitan dengan perusahaan di Maluku Utara. Nah, ini juga perlu kami sampaikan, khusus di seluruh kawasan hutan, ada 2 proses yang dilakukan. 1, verifikasi. Lalu kalau sudah selesai verifikasi, diidentifikasi. Dan kawasan hutan kita itu tidak berada pada satu titik. Dia tergambar dalam citra selain dokumen spasial, juga berkaitan dengan pendataan lapangan. Dan karena kawasan hutan kita itu dinamikanya tidak sama. Ada yang mudah, ada juga yang sulit sampai ke seluruh ujung kawasan. Nah, begitu luasnya kawasan hutan kita, tentu Satgas harus bekerja secara cermat, otentik, ya, hati-hati, agar jangan sampai ada hak-hak orang yang atau korporasi yang dilanggar. Nah, karena itulah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diduga ilegal, tidak hanya di Maluku Utara, tapi di kawasan lain, apabila proses verifikasinya sudah selesai, maka akan dilanjutkan kepada langkah penguasaan kembali lahan,
penagihan denda administratif, serta pemulihan aset. Dan bila mana dalam proses itu ada dugaan pelanggaran pidana, seperti yang dilakukan PT AKT tadi, kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menegakkan proses hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Jadi, berkaitan dengan Maluku Utara, proses verifikasi sedang dilakukan. Karena secara terbuka kami menyampaikan bahwa ada titik-titik yang sering menjadi perdebatan soal luasan, soal informasi koordinat dari bukaan kawasan yang diduga dilakukan pelanggaran. Karena itu sebagaimana kerja Satgas cermat, akurat, saintifik, maka langkah-langkah itu juga membutuhkan waktu. Tapi seperti yang sudah kami katakan, kita terus bekerja berdasarkan data verifikatif yang terkonfirmasi. Sehingga pada waktunya apabila confirm pelanggaran yang dilakukan dan temuan data verifikasi, data otentik terhadap kawasan yang diduga dilanggar, tentu langkah-langkah kedua dan ketiga akan dilakukan oleh Satgas, dan pada waktunya kami akan menyampaikannya secara terbuka juga kepada masyarakat. Sebab bagi kita komitmen menjaga kedaulatan hutan, kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi kita juga harus dibangun dengan dasar transparansi. Tetapi tentunya kita harus menjaga setiap tindakan proses yang legal dilakukan. Jadi itu Mbak ya, jadi prosesnya masih berjalan. Ya, belum ada hasil final karena ada perbedaan ya data yang verifikatif, sehingga pada waktunya ini nanti akan disampaikan. Tapi yakinlah bahwa kita bekerja dengan peraturan. Dan dalam peraturan itulah kepentingan untuk penertiban itu dijalankan. Begitu ya Mbak? Pak, Ya. mau memperjelas dong Pak. Tadi kan Satgas Garuda Ya. sudah menguasai 5 juta hektar lebih lahan ya Pak. Itu tuh 5 juta hektar itu seluruhnya tutupannya sawit atau termasuk yang tadi Bapak sebut ada 700.000 hektar HTI, hutan tanaman industri. Itu gimana sih Pak? Boleh diperjelas? Ya kan yang 5 juta sekian itu terdiri dari, nah saya buka data dulu ya supaya jangan salah. Total penguasaan 5 juta 29.648,80 hektar. Dari yang 5 juta itu sudah diserahkan pengelolaannya kepada BUMN kita Agrinas Palma Nusantara seluas 1.709.200,66 hektar. Telah diserahkan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu 770.220,27 hektar. Yaitu terdiri dari dua. Kementerian Lingkungan Hidup untuk Taman Nasional Tesonilo 81.793 hektar dan Kementerian Kehutanan itu 688.427,27 hektar. Selanjutnya dari 5.029.000 sekian hektar tadi yang belum diserahkan, ya ini masih dalam proses verifikasi karena kaitan dengan dokumen-dokumen yang kuat. Itu ada seluas 2.550.227,87 hektar. Yang terdiri dari lahan yang sudah teridentifikasi itu ada 216.649,3 hektar. Dari lahan yang sudah teridentifikasi ini kami sudah verifikasi 41.809,89 hektar, sedang dalam proses verifikasi itu 175.839,14 hektar. Kemudian telah dilakukan ya keputusan pencabutan perizinan berusaha oleh 22 subjek hukum di kawasan hutan. Itu total dari penguasaan yang dilakukan itu 936.248 hektar. Taman nasional yang masih kita harus verifikasi untuk penyerahan itu masih berjalan atas 443.235,32 hektar. Yang ditanyakan hutan tanaman industri di proses verifikasi 761.795,20 hektar. Yang sudah diverifikasi 200.626,68 hektar. Dan sedang proses
561.168,52 hektar. Yang menjadi kewajiban plasma itu ada 192.300,32 hektar, ini proses verifikasi. Nah, itulah penjelasan terhadap angka penguasaan 5.029.000 sekian hektar. Jadi ini kenapa perlu ada proses verifikasi, identifikasi? Karena Satgas bekerja harus dengan identifikasi yang cermat karena berkaitan dengan penguasaan ilegal. Tentu dasar menyatakan ilegal itu adalah dokumen otentik yang terverifikasi. Begitu ya, Mbak? Berarti dari 5 juta itu ada sebagian yang berupa hutan tanaman industri ya Pak, ya? Tidak semuanya kebun sawit ya Pak. Jadi ada 5 juta itu komoditinya macam-macam ya Pak, ada sawit, ada tanaman industri juga. Untuk rencana penyerahan selanjutnya ke Agrinas Palma ada nggak sih Pak? Ya, karena begini, sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan ada mengenal 3 jenis kawasan hutan kita kan. Hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Atas hutan produksi itulah yang boleh dilakukan pengusahaan, tetapi dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan sektoral lainnya. Ya, atas hutan konservasi dan hutan lindung sama sekali tidak boleh dilakukan kegiatan apapun. Jadi berkaitan dengan penyerahan kepada Agrinas Palma Nusantara atas perkebunan sawit yang berdiri di atas kawasan hutan yang memang boleh peruntukannya. Nah, ini harus ditarik dari penguasaan ilegal itu yang digunakan untuk kepentingan perusahaan tersebut kepada negara. Jadi negara akan mengatur tata kelolanya, mengatur penguasaan kembali, sehingga penguasaan ilegal itu tidak dilakukan untuk kepentingan di luar kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Jelas, Mbak? Pak, penegasan mungkin untuk pemulihan hak-hak petani sawit nih kan lahannya udah disita sama negara. Itu seperti apa ke depannya? Karena kan perlu ada mekanisme pemulihan untuk para petani, hak-haknya bagaimana? Nah, begini ya, prinsipnya dari yang tadi saya sampaikan itu, Satgas itu menyasar penguasaan oleh perusahaan. Jadi itu ya, oleh perusahaan-perusahaan. Makanya dari tadi saya sampaikan perseroan terbatas yang melakukan penguasaan secara tidak sah dengan melakukan eksploitasi kawasan hutan. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok-kelompok masyarakat yang tadi disampaikan itu tentu itu menjadi bagian dari proses verifikasi dan identifikasi untuk menunjukkan bahwa yang melakukan pengusahaan secara ilegal itu harus dihentikan. Tetapi apabila ada masyarakat di situ melakukannya, tentu itu harus diatur tata kelolanya, dicari penyelesaiannya agar kawasan hutan kita memang benar untuk kepentingan masyarakat yang sudah ada pada waktu kegiatan penertiban itu dilakukan. Jadi prinsipnya kepentingan rakyat tidak terganggu. Tetapi kalau untuk kawasan hutan lindung dan hutan konservasi sesuai dengan undang-undang itu tidak boleh dilakukan kegiatan apapun. Seperti yang kemarin terjadi di Tesonilo. Ada rakyat yang melakukan pengusahaan di kawasan hutan konservasi. Nah, negara melalui Menteri Kehutanan memberikan alternatif melakukan relokasi kepada kawasan yang dibolehkan untuk perkebunan. Sehingga masyarakat yang sudah melakukan aktivitas di situ, kalau bisa dibuktikan secara otentik dengan dokumen verifikasi yang jelas, akan diberikan relokasi. Itulah bukti bahwa kita tidak bekerja semata-mata, ya pokoknya harus keluar. Ada jalan keluar. Tetapi kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang tidak boleh untuk kegiatan apapun, harus dicari jalan keluarnya. Tetapi korporasi yang melakukan penguasaan tidak sah untuk kepentingan segelintir orang, ya, yang memberi manfaat secara tidak sah, ini harus dihentikan. Itulah makanya lakukan penguasaan kembali, bukan lagi oleh korporasi itu, tapi oleh negara melalui BUMN. Begitu jelas, Mas. Pak, izin isu lain boleh Pak? Silakan. Menjaga hutan, menjaga Indonesia.